Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah video dengan judul Smart Distribution atau cara pengiriman barang FMCG yang modern, yang cepat dan efisien. Nah, di sini ada judul yang diberikan oleh kebetulan di video ini yang saya lihat itu ada narasumber juga dan penanya yang mendorong tema pada hari ini, yaitu strategi dorong distribusi yang efisien untuk jangkauan nasional. Nah, FMCG sendiri itu bisa dibilang fast moving consumer goods, yang artinya itu perusahaan di bidang konsumen, atau bisa dibilang adalah sebuah perusahaan yang sering dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen dengan cepat, relatif rendah harganya, dan sehingga barang yang terjual itu cepat, ya, seperti makanan atau minuman yang berkaitan dengan fast food gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk melihat dulu, nantinya saya akan mencoba untuk mereview di akhir video. Mungkin ini video ada sekitar 8 menit. Nah, mungkin mari kita nonton sama-sama dulu bagaimana apa sih yang dibicarakan oleh atau di video tersebut ini. Oke, kita mulai. Pak Ruli, sebagai salah satu pemain besar di industri FMCG ini, kita tahu bahwa Garuda Food ini terus eksis ya Pak di industri FMCG. Dan untuk bisa menjaga eksistensinya tentu dibutuhkan sebuah strategi termasuk smart distribution. Boleh dielaborasikan sebetulnya apa itu smart distribution yang dilakukan oleh Sinar Niaga Sejahtera? Ya, terima kasih Mbak. Ya, pertama-tama memang Sinar Niaga Sejahtera sebagai anak perusahaan dari Garuda Food Putra Putri Jaya, sebagai grup Garuda Food itu sendiri menjadi kepanjangan distribusi untuk produk-produk Garuda Food dan juga partner kita yang lain, yang eksternal. Memang ngomongin smart distribution itu bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan sistem yang ada serta data dalam melakukan langkah-langkah distribusi produk-produk FMCG atau yang Sinar Niaga jual secara maksimal ke seluruh Indonesia. Ada beberapa pilar yang kita ada di dalamnya. Yang pertama, kita bicara tentang manajemen gudang dan juga manajemen stok yang kita punya. Tentunya kita menggunakan sistem yang namanya SAP, kemudian kita punya GDA juga untuk melakukan perencanaan dalam hal demand planning, mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita saat ini dan masa mendatang untuk mendistribusikan produk kita, dengan juga kita melakukan tracking dalam hal transportation system dan juga warehouse management system yang menggunakan BOSNet. Di sisi lain, pilar transportasi, kita juga menggunakan sistem smart route management untuk memastikan bahwa ketika kita melakukan pengiriman produk-produk yang diorder oleh pelanggan itu dikirim dan juga punya cost optimization yang kita juga harus pastikan, karena toko-toko itu tersebar di semua daerah. Dan juga sistem sales. Sistem sales kita juga punya sistem yang membantu salesman kita atau membantu penjual-penjual kita untuk memandu mereka mana-mana saja produk yang dijual, kemudian juga yang direkomendasikan. Kita menyebutnya sebagai Salesforce Automation yang kita sebut dengan nama Sales Assistant Mobile, membantu salesman untuk memandu mereka apa saja produk yang dijual, promo-promo yang harus ditawarkan, dan itu bisa memaksimalkan productivity mereka ketika di market. Jadi semua pilar yang ada di distribution company atau PT Sinar Niaga Sejahtera itu cukup lengkap atau komplit untuk membantu kita yang melakukan itu tadi, konsep smart distribution sistemnya juga terbangun. Oke, dengan strategi penerapan konsep smart distribution tadi Pak, tentu ketika melakukan distribusi bisa dikatakan ini ada tantangan. Karena kita tahu bahwa untuk Indonesia sendiri ini wilayah geografisnya cukup luas dan juga dari segi geografis cukup unik. Nah, ini tantangan apa sih Pak yang paling signifikan yang sejauh ini dialami oleh Sinar Niaga Sejahtera? Ya. Tentunya Indonesia itu yang punya 17.000 pulau ya.
kemudian bicara tentang 38 provinsi dengan profil dan karakteristik yang jauh berbeda satu sama lain. Ada 514 kabupaten atau kota, dan secara total kita membacanya kurang lebih ada 4 juta pelanggan yang harus kita serve gitu ya. Dan melihat dari kondisi itu semua tentunya ada hambatan logistik, biaya transportasi, dan juga biaya human resources atau orang ya. Sehingga hal-hal ini yang menjadi pilar-pilar yang harus selalu kita lihat dan review. Warehousing-nya bagaimana, kemudian juga transportation, people, dan juga administration cost, supaya 4 pilar tersebut itu bisa kita pastikan optimal dan distribution cost kita juga tetap terjaga. Oke, bagaimana upayanya untuk bisa menjaga distribution cost tadi Pak? Karena di awal sebelum kita mulai dialog ada informasi bahwa memang biaya logistik di Indonesia ini bisa dikatakan masih cukup mahal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Betul. Tentunya ada yang namanya kita sebut strategi kita route to market development atau manajemen. Strategi ini adalah untuk melihat potensi di masing-masing area. Ya. Kita juga melihat tidak hanya dari sisi jumlah penduduk atau kebadatan penduduk, tapi fasilitas-fasilitas yang ada di kota-kota tersebut atau di area tersebut. Dengan begitu kita bisa membaca atau melakukan mapping atau identifikasi berdasarkan potensi di area tersebut. Dengan klaster yang kita bentuk, sehingga kita punya model di masing-masing klaster yang sudah kita identifikasi tersebut. Sehingga nanti model tersebut akan menggambarkan bagaimana strategi kita untuk ditranslasikan dalam bentuk jumlah transport yang kita mesti punya atau infrastruktur, gudang, keluasan gudang yang harus kita punya, dan juga jumlah salesman atau tim yang harus kita punya di masing-masing titik tersebut. Oke, untuk klaster-klaster seperti apa sih yang dipetakan oleh Sinar Niaga Sejahtera ini Pak? Ya, kita punya kurang lebih 3 klaster A, B, dan C. Ya. Jadi A itu menggambarkan potensi di kota-kota yang benar-benar punya kelas yang sangat potensial. Ya. Di situ kita akan membangun infrastruktur yang lengkap dari sisi depo, orang, dan juga transportation serta logistik. Untuk yang BC kita akan punya strategi berpartner dengan subdistributor sebagai partner kita sebutnya dengan partner SNS. Secara total tuh SNS punya 300 titik untuk mengcover tadi 514 kabupaten atau kota. Dan 125 diantaranya itu adalah full distribution model yang SNS punya sendiri dari depo, transportation, logistik, dan end-to-end modelnya. Tapi untuk yang sisanya sekitar 170-an partner itu kita berpartner dan juga sharing cost dengan subdistributor untuk membagi biaya, karena ketika kita jalan sendirian kita tidak akan bisa sanggup untuk membiayainya sendiri. Dan subdistributor yang ada di kota-kota tersebut punya bisnis yang lain, sehingga kita bisa berpartner atau sharing transportasi, logistik, dan juga people. Oke, jadi pemetaannya ada dibagi ke 3 klaster ya Pak. Betul. Ya? Dan dari penyebaran ataupun pemetaan 300 titik ini, berapa banyak sih Pak toko yang dijangkau oleh Garuda Food khususnya melalui SNS? Saat ini SNS sudah mengcover kurang lebih 320.000 toko secara nasional seperti itu. Tapi kalau membaca dari kita punya distribusi baik itu secara langsung sama tidak langsung, barang-barang kita atau item-item kita ada di lebih dari 1,5 juta toko. Wow. Luar biasa, ini 1,5 juta toko tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Dan ini apakah memang hanya terpusat di supermarket atau justru ini juga menyasar ke pasar-pasar tradisional Pak? Pastinya kalau bicara tentang FMCG atau consumer good market, terbagi 2 antara modern trade yang kita sebut juga yang lebih terorganisir seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket dengan jumlah toko yang jauh lebih kecil, mungkin sekitar 50.000 toko yang ada di seluruh Indonesia, tapi punya drop size atau potensi per tokonya besar. Dan sisanya adalah atau sekitar 3,8 juta itu toko-toko yang kita sebut sama general trade, seperti yang kita temuin di jalan, toko kelontong atau warung belanja, itu cukup besar jumlahnya. Jadi kita harus mengcover semuanya dan semua channel itu punya role masing-masing. Nah, di luar itu sendiri sebenarnya ada potensi yang lain, seperti institusi, kemudian tempat-tempat yang kita sebut high traffic yang menjadi destinasi konsumen ketika mereka menghabiskan waktu di luar rumah. Oh gitu, bisa tempat wisata. Oke, itu juga menjadi
pasar atau market dari Garuda. Betul, sekolah, institusi yang lain, kantor, itu juga menjadi tempat-tempat di mana konsumen juga berbelanja dan tentunya tidak bisa lepas dari mata kita atau radar kita untuk bisa mengcover itu secara maksimal. Oke, itulah kurang lebih tadi dijelaskan videonya. Nah, kalau bisa kita lihat di video ini adalah sebuah video atau narasumbernya tadi kalau nggak salah itu dari PT Sinar Niaga Sejahtera atau SNS, yaitu Pak Ruli Tobing. Nah, di sini menampilkan bagaimana perusahaan FMCG dalam hal ini melalui unit distribusi SNS tadi itu mengelola distribusi produk secara modern, mulai dari manajemen, kemudian dari pemetaan, kemudian dari perencanaan rute, apa tadi lagi? Ya kurang lebih gitu sih. Nah, di sini dalam wawancara tersebut, ada pun kalau bisa ngutip dari Pak Ruli Tobing tadi, distribusi cerdas bukan hanya soal pengiriman barang katanya. Nah, ini saya rasa ada benarnya juga, karena Pak Tobing tadi menjelaskan bagaimana kami memanfaatkan teknologi untuk mengelola gudang. Nah, di sini poin adalah teknologi sangat mempengaruhi sekali dalam aktivitas distribusi ataupun penjualan di PT Sinar Niaga Sejahtera tadi ya. Nah, yang mana mereka memang menggunakan teknologi sebagai instrumen atau sebagai alat tadi untuk mempermudah tim ataupun karyawannya dalam pendistribusian barang gitu. Nah, pernyataannya juga menegaskan bahwa smart distribution bagi SNS bukan hanya sekedar logistik tradisional. Nah, bagaimana sih kelebihan dari sistem distribusi modern? Nah, pertama yang kita lihat dari efisiensi operasional meningkat. Sudah pasti harus distribusinya terstruktur dan terencana. Kemudian stok dan permintaan outlet dapat dikelola dengan lebih akurat, karena kalau pakai sistem modern mungkin akan mengalami kesulitan bagi si perusahaan tersebut. Nah, di sini kemudian kemampuan distribusi berskala luas. Sistem ini mendukung jangkauan nasional termasuk wilayah dengan banyak outlet dalam waktu singkat katanya. Nah, itu ini dijelaskan oleh Pak Tobing tadi. Walaupun banyak wilayah yang nantinya akan didistribusikan, tapi dengan menggunakan distribusi modern itu mempermudah untuk gerak atau alur aktivitasnya gitu. Nah, tapi ada pun kelemahan. Tadi ada beberapa disampaikan juga oleh Pak Tobing, yang mana biasanya itu awal-awal dalam penggunaan teknologi modern atau distribusi modern tadi itu pasti infrastrukturnya dan biaya awal itu sangat besar, karena yang sama-sama kita ketahui bahwasanya dalam penggunaan sistem informasi, penggunaan armada, kemudian teknologi yang relevan dengan aktivitas perusahaan itu akan membutuhkan investasi besar. Nah, kemudian ada ketergantungan pada stabilitas sistem digital. Kadang-kadang ya namanya teknologi masih ada celah untuk kerusakan atau error, ya kerusakan sistem dan lain-lain. Yang mana ini adalah sebuah tantangan juga bagi perusahaan intinya gitu. Nah, kemudian ada tantangan geografis, yang mana tantangan geografis itu di saat ada posisi wilayah terpencil itu pastikan dalam proses penggunaan teknologi tadi itu akan terhambat juga. Nah,
Kemudian ada pun ketergantungan pada sumber daya manusia atau disiplin profesional gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ada pun strategi manajemen yang bisa kita gunakan tadinya, yaitu mengimplementasikan sistem digital, teknologi, mengoptimalkan rute pengiriman. Ini akan, kenapa saya fokus di video distribusi ini, karena ini mempengaruhi nanti dari proses penjualan atau marketing tadi. Yang mana jikalau proses ini terhambat, nah dalam penjualan nantinya itu akan terjadi kesulitan atau hambatan gitu. Nah, kemudian ada pun strategi mengelola armada yang dilakukan atau dikelola oleh atau dijelaskan oleh Pak Tobing tadi dari PT Sinar Niaga Sejahtera SNS, distributor resmi Garuda Food. Yang mana kalau saya analisa itu dia menjelaskan pertama perencanaan permintaan atau demand planning, yang mana armada penjualan tidak bergerak sembarangan. Distribusi diawali dengan analisis permintaan outlet berdasarkan historis penjualan, kategori outlet, potensi wilayah, dan pola konsumsi seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian ada manajemen gudang yang standar. Yang standar masuk ke terstandar ya, yang mana video tersebut menjelaskan juga memperlihatkan gudang SNS yang rapi, terorganisir, dan sistematis, yang mana ini mempermudahkan pengambilan barang, mempercepat loading kendaraan, dan mengurangi kesalahan pengiriman. Nah, kemudian ada optimasi rute pengiriman maksudnya, yang mana sebelum armada bergerak, perusahaan menentukan rute menggunakan data outlet, lokasi, jarak tempuh, kapasitas kendaraan, prioritas pengiriman. Nah, tujuan di sini adalah agar armada tidak bolak-balik di area yang sama, bahan bakar hemat, waktu pengiriman lebih efisien, dan cakupan lebih luas gitu. Nah, di sini juga yang kita bahas sama-sama yaitu pemanfaatan teknologi digital seperti sistem penggunaan pemantauan gudang, pendataan stok atau stock name menggunakan perangkat digital, dan integrasi pemesanan penjualan. Kalau masalah kolaborasi antara armada dengan sales, kalau bisa kita lihat di video terakhir, seingat saya dilihatkan gerakan sales yang memastikan produk sampai ke retailer dengan baik gitu. Nah, artinya di sini adalah sales dan armada bekerja sebagai satu unit. Sales memberikan masukan permintaan pasar, armada juga mengeksekusi distribusi, dan informasi di lapangan dianalisa untuk rencana berikutnya. Oke, saya rasa cukup. Cuma ini kelamaan videonya karena kita sambil nonton tadi ya. Kalau kita ambil kesimpulan, video ini atau pernyataan yang telah disampaikan Pak Ruli Tombing ini menunjukkan bahwa adanya penjualan dan distribusi itu sangat, malahan lebih bagus untuk saat ini menggunakan distribusi modern ataupun penjualan modern apabila dikelola dengan baik dan tepat. Nah, karena di ranah FMCG sendiri itu keunggulan yang sangat strategis bagi mereka, bukan hanya sekedar logistik, tapi juga integral dari strategi pemasaran dan manajemen saluran. Tapi namun untuk memastikannya atau memaksimalkan potensi tersebut, perusahaan harus memperhatikan aspek investasi yang bisa kita lihat tadi, tantangan bagi
distribusi modern atau penjualan modern tadi, kemudian infrastruktur, kemudian kesiapan SDM, dan koordinasi operasional. 4 hal tersebut dipastikan akan sangat mempengaruhi dalam proses penggunaan distribusi modern. Nah, jikalau ini berhasil, dipastikan distribusi modern tadi berhasil, dipastikan dalam penjualan itu akan meningkat dengan drastis nanti yang di lapangan. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.